Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Turki adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, karena negara ini terbentuk oleh perpaduan budaya Asia dan Eropa. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, yaitu Asia Barat dan Eropa Timur, budaya Turki membentuk campuran budaya Timur dan Barat yang sangat unik, sehingga sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban. Selain itu, Turki juga memiliki koneksi budaya dengan Yunani kuno, Persia, Romawi, Bizantium dan Kekaisaran Ottoman yang telah lama berkuasa di negara ini. Kendati demikian, masyarakat Turki masih memiliki banyak adat istiadat dan tradisi unik yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat di dunia, termasuk dari dua belahan benua tersebut. Secara geografis, Turki terletak di Anatolia dan Balkan, berbatasan dengan Laut Hitam antara Bulgaria dan Georgia, juga berbatasan dengan Laut Aegean dan Laut Mediterania, antara Yunani dan Suriah. Turki merupakan negara pegunungan, dengan luas wilayah mencapai 783.562 km persegi. Wilayah Anatolia mencakup 97% dari total wilayah Turki, yang juga disebut sebagai Asia Kecil, Asiatik Turki, atau Dataran Anatolia. Semenanjung Anatolia, yang merupakan bagian dari Turki, terletak di antara Laut Hitam dan Laut Mediterania, dan merupakan semenanjung besar yang menyerupai persegi panjang, sebagai jembatan antara Eropa dan Asia. Turki beribu kota di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul. Sebelumnya, Istanbul dikenal dengan nama Konstantinopel, yang menjadi ibu kota Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun. Pada masa Ottoman, Istanbul menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan seni. Kekaisaran Ottoman membangun banyak bangunan megah di Istanbul, seperti Masjid Sultan Ahmet, Istana Topkapi, dan Hagia Sophia. Selain itu, Istanbul juga menjadi pusat perdagangan yang sangat penting, terutama dalam perdagangan sutra serta rempah-rempah. Kendati saat ini Turki adalah negara republik konstitusional, tetapi telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat, tetapi pada saat yang sama, menjalin hubungan dengan dunia timur. Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, kendati demikian, di Turki, agama adalah urusan pribadi seperti di negara-negara Eropa pada umumnya. Oleh karena itu, Turki dikenal sebagai satu-satunya negara Islam yang sekuler di dunia. Turki juga menjadi rumah bagi tiga agama samawi, yaitu Islam, Yudaisme dan Kristen, selama berabad-abad. Turki adalah negara dengan sejarah yang kaya, serta budaya yang beragam. Terdapat banyak budaya dan tradisi unik di negara ini, seperti tarian sufi, minum teh, dan minum kopi. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kebabnya yang lezat, dengan beragam jenisnya. Kebab ini tidak hanya terbuat dari daging kambing, tetapi juga dari daging domba, sapi, atau ayam. Turki banyak terpengaruh oleh negara-negara di sekitarnya, seperti Turki bagian Eropa, yang sangat kental dengan budaya Eropa. Banyak tradisi Eropa yang dijalankan di Turki, yang letaknya juga berdekatan dengan Yunani, sehingga membuat nuansa Yunani terlihat jelas di Turki bagian Eropa. Turki bagian Asia pun juga demikian. Turki di sebelah tenggara, kental dengan budaya Arab dan Kurdi, karena letaknya yang memang berdekatan dengan negara-negara Arab. Di bagian tenggara, dekat dengan Georgia, terdapat pula pengaruh budaya Georgia dalam kehidupan dan budaya masyarakat Turki. Kendati demikian,
masyarakat Turki tetap memiliki adat istiadat dan tradisi tersendiri yang berbeda dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, bahkan sebagiannya dianggap sebagai tradisi aneh. Salah satu kebiasaan unik masyarakat Turki adalah membunyikan klakson saat kondisi jalan sedang macet, terutama di kota-kota besar yang menjadi pemandangan yang lumrah ditemukan. Hanya bedanya, masyarakat Turki biasa membunyikan klakson secara terus-menerus tanpa henti, hingga membuat jalanan menjadi bising. Suasana ini tentu saja membuat risih sebagian orang yang tidak terbiasa dengan klakson mobil yang saling bersahutan. Namun bagi masyarakat Turki, hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Salah satu penyebab kemacetan adalah tingkat kesadaran masyarakat Turki terhadap aturan lalu lintas, yang terbilang rendah, yang berakibat pada banyaknya pelanggaran lalu lintas. Tingkat pelanggaran tertingginya adalah berkaitan dengan parkir sembarangan, bahkan bisa terjadi di kalangan polisi sendiri. Akibatnya, banyak petugas polisi yang terkena tilang dan denda, karena melanggar aturan lalu lintas. Padahal kota-kota di Turki memiliki tempat parkir dan area parkir yang umumnya terorganisir dan di bawah kendali pemerintah setempat. Bahkan, terdapat juga denda untuk parkir di area yang tidak diizinkan. Kendati demikian, jika terdengar suara klakson panjang dan terus-menerus, bisa jadi itu bukan disebabkan oleh kemacetan, melainkan adanya seseorang yang akan menikah atau menyelesaikan tugas militer. Iringan mobil pengantin atau perayaan purna tugas militer, sepanjang jalan akan membunyikan klakson panjang, dan ini sudah menjadi tradisi yang jamak dan telah diterima. Membunyikan klakson menjadi salah satu adat yang unik, seiring keunikan lain pada saat prosesi pernikahan di Turki. Adat pernikahan di Turki diwarnai dengan aksi humor, yang dipenuhi riang gembira dan gelak tawa, bahkan sejak lamaran. Adat lamaran di Turki, pengantin wanita akan menyajikan minuman kepada para tamu, yaitu keluarga mempelai pria yang datang meminangnya. Calon pengantin wanita secara khusus memasukkan garam ke dalam cangkir kopi pengantin pria, sebagai pengganti gula, dan cangkir tersebut biasanya dibungkus dengan pita merah. Saat penyajian kopi oleh calon pengantin perempuan kepada calon pengantin pria, ia akan menumpahkan sedikit minuman, yang menandakan bahwa ia menerima pinangan. Sementara itu, calon pengantin pria harus meminum seluruh kopi yang disuguhkan, tanpa menunjukkan rasa tidak nyaman atau terkejut, sebagai bukti bahwa dia akan menerima pengantin wanita untuk masa depan keluarganya. Dengan penerimaan masing-masing mempelai, akad dan pesta pernikahan pun digelar. Pernikahan di Turki juga memiliki tradisi unik yang luar biasa, seperti pengantin wanita yang menuliskan nama teman-temannya yang belum menikah di sol sepatu suaminya. Gadis yang namanya pertama kali terhapus dari sepatu pengantin pria dianggap sebagai wanita yang beruntung, karena dia akan menjadi gadis pertama yang menikah setelah temannya, menurut kepercayaan warga Turki. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.